Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mengkaji bab fikih yang mungkin pernah dulu panjenengan ikut mempelajari, tetapi karena panjenengan hari ini berada di situasi yang berbeda. Pertama, faktor usia. Panjenengan faktor usia, urusan bab najis lebih berat. Nek riyen tasik nom-noman, tasik aman, boten masalah. Maka di masa kula kali panjenengan sepuh di antara kita 50 tahunan ngeten, enten yang perlu sedikit dipelajari. Enten malih hari ini orang bersuci tidak semua dengan air. Enten tisu. Nggih, enten tisu. Hari ini perkembangan kamar mandi begitu pesat berubah. Bu, panjenengan menangi nopo boten riyen kamar mandi di belakang rumah. Nah, sing menangi berarti pun sepuh niki. Saya dulu masih kecil kamar mandi niku jauh terpisah dari rumah. Begitu tahun 90 kamar mandi niku masuk di area dapur. Tahun 2000 kamar mandi maju ten pundi masuk ke dalam kamar. Sakniki tahun 2020 kamar mandi maju lagi di depan rumah. Ten pundi niku ten kos-kosan. Allahumma sholli ala Muhammad. Dulu kula kali panjenengan mandi niku pakai gayung, sakniki pun boten damel. Langsung shower sakniki. Panjenengan pengen semerep nopo boten shower murah meriah. Botol air mineral niku dibolongi, diisi air, letakkan di atas, mangke shower gratisan niku. Allahumma sholli ala Muhammad. Pun nopo yang dimaksud dengan najis? Najis menika adalah kullu amrin mustaqdar. Setiap benda yang dianggap kotor, yang dianggap jijik, baik dari kotoran manusia, kotoran hewan, tapi boten sedaya jijik niku najis, boten. Umbel mungkin menjijikkan tapi boten najis. Iler niku juga menjijikkan tapi boten najis. Boten sedaya, enten aturan piyambak-piyambak, enten bagian sendiri-sendiri. Nopo yang kemudian membedakan najis dengan yang lain? Najis niku nek didamel salat boten bareng, tidak diperkenankan dilakukan bersamaan dengan salat. Ada baju kena kencingnya anak, boten enten udzur, boten saged digunakan untuk salat, kedah ganti, kedah memakai yang suci. Atau yang terkena najis niku mawon dibersihkan, disucikan, setelah kemudian diperas, lalu boleh untuk digunakan sebagai pakaian ketika dalam sholat pun. Panjenengan dulu ketika di sekolah pernah mendengar najis mughalladhah napa boten? Napa najis mughalladhah niku? Najisnya binatang yang disebut dengan anjing dan babi. Kenajisan anjing niku terdapat dalam riwayat Imam Muslim. Tahuru ina'i ahadikum idza walagha fihil kalbu. Kalau ada di antara pakaian, tempat minum, nopo mawon yang terkena jilatan anjing, tidak hanya sekedar jilatan, boleh jadi kotorannya, boleh jadi bulu-bulunya ketika basah, maka ayyaghsilahu sab'a marrat, dibasuh 7 kali, ihdahunna fi riwayatin ulahunna biturab, salah satunya dicampur dengan debu.
Panjenengan nate ngelampahi niki napa boten? Nek boten berarti lingkungan panjenengan semuanya muslim. Tapi nuwun sewu Bu, tidak semua kalau kali panjenengan muslim lingkungannya niku terbebas atau tidak ada binatang anjing. Kira-kira 3 tahun yang lalu kulo diajak diskusi tentang masalah najis dengan dokter-dokter hewan. Para dokter hewan niku sekolahnya ten pundi? Ten FKH. Nopo FKH niku? Fakultas Kedokteran Hewan. Ada teman saya Ustadz pingin kuliah di sana, pingin jadi kiai. Karena dikira FKH niku fakultas kiai haji nggih. Ternyata bukan kiai haji temeriku. Maka dokter niki tanglet, dokter hewan niki. Karena kebanyakan dokter hewan niku sekarang muslimah. Banyak yang berprofesi menjadi dokter hewan dan pasiennya niku non muslim. Kalau pasiennya non-muslim otomatis yang dibawa nopo? Yang dibawa anjing hewan peliharaan. Lah sing muslim ten pundi? Muslim niku kalau punya peliharaan ayam kok sakit, niku boten dibawa ke dokter. Ya nopo? Disembelih menisan. Wis beleh ae. Tumbase larang-larang mantun loro drop harganya. Acur, ini mending disembelih. Nah, dokter niku bilang, bertanya, karena dokternya niki muslimah, pegang anjing setiap hari. Apakah harus terus-menerus menggunakan debu? Maka ketika kesulitan, dokter yang nangani hewan anjing niki boleh mengganti tanah niki dengan sabun. Diganti nopo? Niku enten ten kitab Mahalli wonten, di kitab Fathul Wahhab wonten. Kalau kesulitan menggunakan tanah, keranten sakniki di rumah sakit ataupun di tempat peliharaan atau di dokter hewan, niku tidak ada debu, maka boleh pakai deterjen. Deterjen nopo mawon menisan disebut sedoyo. Boleh pakai Rinso, boleh pakai Soklin, boleh pakai Mama Lemon, Mama Cantik, Mama nopo male. Nah, nek Mama muda, Mama sepuh sing muring-muring mangke. Nggih. Nah, jadi sekali lagi intinya ada pendapat yang memberi keringanan bagi dokter hewan atau ten mriki. Ada kepolisian yang bertugas selalu berteman dengan anjing pelacak. Nggih. Misale ten mriki, ten Medaeng niku kan nggih enten polisi yang bertugas untuk berteman dengan anjing pelacak ketika mencari narkoba dan lain sebagainya. Rien kula niku kalau pulang dari pondok lalu naik ke bis, paling takut turun di Medaeng niku. Karena kata tukang kondektur yang turun di penjara, yang turun di penjara, akhirnya tidak ada orang yang turun ten mriku. Lo kan itu penjara nih kan. Nah, cuma komanya niku sing kurang tepat niku. Yang turun di, kalau disambung yang turun di penjara berarti tahanan sedoyo niku. Ya, akhirnya boten enten sing wantun turun di Medaeng niku. Nah, jadi sekali lagi tidak hanya sekedar dokter hewan, tidak hanya sekedar kepolisian yang bertugas dengan anjing pelacak, teman-teman kita PMI, Semer PMI, pekerja migran Indonesia yang bekerja di Hong Kong, yang bekerja di Taiwan, mereka niku kadang disuruh masak niki. Disuruh masak nopo? Majikannya punya babi, disuruh masak babi goreng, babi kecap,
babi guling, babi bantal, babi selimut, nggih. Menisan sedaya niku pun. Nggih. Kalau ternyata kemudian setelah memasak kan boten mungkin. Boten mungkin TKW atau PMI kita niku membasuh dengan tanah, boten mungkin. Maka boleh menggunakan deterjen, menggunakan sabun, menggunakan hand sanitizer dan lain sebagainya. PMI niku tidak hanya keluar negeri. Kulo juga sama, kulo niki anggota PMI. Nopo? Penderita migrain Indonesia gitu. Terus kulo niki asline nek tanggal 20 niku migrain sebelah kanan kulo kumat. Tanggal 25 pindah ke sebelah kiri. Tanggal 30 migraine munyer niku. Tapi alhamdulillah niki wau datang ke Az-Zahra waras niku. Damel pondok Bu, damel pondok. Sepindah malih ibu-ibu, nanti untuk yang dana dari Az-Zahra kulo buatkan rekapan laporan, okay? Laporan tumbas besi, tumbas semen, tumbas bahan untuk pengecoran, mangke lengkap sak dokumentasi fotonya, okay? Terus menawi kulo menerima laporan, menerima sumbangan, kulo laporkan secara detail, okay? Untuk pembangunan nyun agenge doa nggih matur nuwun. Dados sepindah malih kula kali panjenengan niki terkait dalil dari najis mughalladzah. Monggo selawatan rin. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Selanjutnya inggih menika najis mukhaffafah, najis ringan. Nopo menika? Najisnya anak kecil laki-laki yang belum genap 2 tahun, hanya diberi ASI oleh ibu. Boten kecampuran dengan ASI, tidak kecampuran dengan susu formula, tidak kecampuran dengan biskuit-biskuit yang untuk anak kecil niku. Kalau sampun kecampuran susu formula, maka hukum najisnya anak kecil niku sama seperti orang dewasa. Harus dibasuh, harus disiram. Andaikan anak niku cuma mendapati ASI dari ibu, aslinya diperciki sampai rata, niku sampun cekap. Tapi sekali lagi, kulo kali panjenengan hari ini sampun kesulitan menjumpai ibu memberi ASI eksklusif, niku sampun jarang. Tetap masih dibantu. Tapi nyuwun tolong ibu-ibu, khususnya ibu-ibu Mahmud Abbas. Nopo Mahmud Abbas? Mamah muda anak baru 1. Okay? Niku panjenengan tetap memberi ASI. Kalau ada sponsor susu formula untuk DHA, untuk Niki, untuk tetap yang dari ibu niku jauh lebih bagus kualitasnya daripada yang ada di dalam susu formula. Kenapa? Ten susu formula niku saking sapi. Lah kok kecilik putrane jenengan diparingi susu formula, berarti niki sing sanjang jenengan kiambak lho nggih. Sanes kula, anak kula niku baru 6 bulan. Baru 6 bulan niku pun diberi pendamping. Tapi minimal saking bidan niku 6 bulan niku
eksklusif. Lho ya nopo nek bapake muring-muring gak usah direken riyen, nggih. Kan biasanya bapak ini kusing nopo namine? Nggih napa boten, Bu? Allahumma sholli ala Muhammad. Sabar dhisik, Pak, 6 wulan, Pak. Nggih. Pun. Berikutnya najis mutawassithah. Napa najis mutawassithah niku? Najis selain mughalladhah, selain mukhaffafah. Apakah niku darah, nanah, kencing, kotoran dan jenis najis yang lain yang pada umumnya najis niku memiliki tanda-tanda berupa warna dan tanda-tanda berupa bau. Kalau masih ada warna dan masih ada bau berarti tasik najis. Rien dulu di masjidnya Nabi. Niki replika niki nggih. Niki replika masjidnya Rasulullah di Madinah ketika pertama Nabi membangun masjid. Nah, niki replikanya. Rien ada seorang sahabat kencing di Masjid Nabawi. Setelah kencing oleh Nabi dibiarkan, keranten orang kencing niku nek diganggu boten sekecoh. Setelah kencing kemudian oleh Nabi diminta untuk diambilkan air lalu disiram. Nah, keranten niki dulu masjidnya Nabi niku arupi tanah, sekecoh sekali disiram langsung menyerap. Tapi nek enten karpet, nggih karpet yang kena najis niku yang ada najisnya yang harus dicuci, maupun bagian lantai yang juga harus disiram sampai merata. Pun sakniki dos pundi cara bersuci selain dengan air. Alhamdulillah Bu, kula kali panjenengan di Indonesia niki tidak pernah kekurangan air. Nggih napa boten? Panjenengan yang pakai PDAM alhamdulillah lancar. Panjenengan yang dekat dengan laut yang kemudian pakai bor, pakai sumur nggih lancar. Tapi kalau panjenengan mulai ke bandara, panjenengan datang ke hotel, panjenengan datang ke mall, panjenengan ke luar negeri, sedaya niku kebanyakan hari ini pakai nopo? Pakai tisu. Nggih, sudah sulit kalau ke luar negeri pakai air. Maka dos pundi kula kali panjenengan apakah boleh menggunakan tisu? Boleh. Nah, niki. Ten mriki enten satu hadis ada berkaitan hadis yang berkaitan dengan menghilangkan najis menggunakan 3 batu. Yang terpenting tempatnya niku bisa bersih. Maka tidak harus batu. Boleh jadi niku adalah daun yang kering. Tapi jangan daun jati. Nek daun jati napa oh? Beset sedaya, muring-muring mangke bojone nggih. Niku pakai daun sing sekirane tidak ada duri-durinya. Nah, kula kali panjenengan hari ini empun enten tisu. Andaikan tidak ada tisu damel kain boleh. Nggih. Maka sakniki pun sekecoh menggunakan tisu. Bagaimana dengan tisu basah? Nah, tisu basah niku bukan untuk menghilangkan najis. Tisu basah niku untuk sesuatu yang suci. Terus boten saged nuwun sewu. Ada orang buang air terus niki napa namine tisunya niku diberi air lalu kemudian dibersihkan, niki justru najisnya niku tambah nyebar ten pundi-pundi. Jadi untuk menghilangkan najis jangan pakai tisu basah tapi pakai tisu kering. Tisu basah niku untuk
napa namine anak kita yang seko, untuk orang sakit yang boten sakit siram kali dokter tidak boleh terkena air niku baru memakai tisu basah, atau panjenengan tilem semalaman di bis perjalanan panjang di kereta, bangun-bangun karena lupa tidak bawa sabun, tidak bawa pengharum wajah, damel tisu basah. Tisu basah sekali lagi untuk area yang suci. Untuk area najis pakai nopo? Pakai tisu kering. Niki nopo kok mendelik ten kula? Dalam fokus nggih. Nggih, terus sekali lagi kula kali panjenengan jangan salah menggunakan tisu pun. Kula kali panjenengan belajar najis niku tidak cukup dengan cara mensucikan mawon, tetapi ada beberapa najis yang ditolerir. Najis nopo? Bahasa Arabnya nopo? Najis yang ditolerir niku. Leres. Najis yang dimakfu, bahasa Arab niku. Kula kali panjenengan bahasa yang penak najis yang ditolerir. Nek makna Jawa aslinya najis yang disepuro. Nah, kalau diartikan najis yang disepuro niku nanti dikira najis halal bihalal niku nggih. Sebab kan enten sepuro-sepuroan ten mriku. Iki najis model opo iki najis halal bihalal. Nah, terus kula kali panjenengan ini namanya najis yang ditolerir atau bahasa Arabnya makfu. Okay. Nopo mawon? Pertama niki, binatang niku kalau ada binatang mati niku hukumnya najis. Kula ulangi, hewan kalau mati niku hukumnya najis. Kecuali kalau hewannya niku kecil. Kecil kula kali panjenengan tidak bisa menghindar. Maka ten hadis niki dijelaskan, kalau panjenengan punya wedang, pagi-pagi panjenengan wedang dengan suaminya damel nopo namine nopo mawon yang panjenengan buat terus kecemplung. Nah, mangkane ditutup niku leres, ditutup niku tepat. Nah, ketika panjenengan kemudian ada binatang kecil jatuh, nggih, kata Nabi ten hadis niki hewan lalatnya niku dicemplungaken. Kata Bu Susi ditenggelamkan, tenggelamkan, dicelupno, karena dua sayap dari lalat niku, yang satu niku membawa kuman bakteri, yang di sebelahnya niku membawa penawarnya. Nun sewu, niki mripate nopo niki Bu? Dalem niku matanya lalat niku kecil nopo besar? Di matanya lalat niku ada ratusan lensa kamera niku. Niki nek di zoom, nggih. Ketika di zoom niki enten ratusan lensa niki. Menungso dereng saged damel, Bu. Niku ciptaane Allah niku. Akhirnya kenapa lalat niku kok kalau dikeplak niku cepat menghindar? Karena radar lensa lalat niku kathah, semerep enten gerakan tangan niku. Kecuali kebanteran baru kenek niku. Atau lalate niku pun sepuh, nggih, pun terlambat bergerak, nggih. Niku nek jenengan ngeplaki lalat kok kenek, niku berarti pun sepuh niku, nggih. Tapi nek saya enom, mboten saged niku. Lho kok diguyu niku napa niku, Bu? Okay. Nah, jadi sekali lagi pada intinya kula kali panjenengan
Lalat niku yang mati ditolerir, kecuali Bu, nek panjenengan enjing-enjing damel wedang yang masuk ke dalam gelas kopi ataupun wedang nopo mawon enten 10 lalat niku. Nah, nek 10 jenengan damel malih mawon, Bu. Sebab ten hadis niki setunggal. Nyemplung no situk-situk sedoso niku nggih kekataan niku nggih. Jadi sekali lagi cukup 1 atau 2 mawon. Terus pundi kalau panjenengan punya pakaian ada bekas najis yang tersisa, nopo contohnya? Contohnya enten bekas darah. Niki enten sahabat istri namanya Khawlah. Sahabat Khawlah niki beliau dawuh kepada Nabi, Nabi pakaian saya terkena darah Nabi, tapi boten ilang darahnya niku. Nabi dawuh yakfikil ma, cukup dicuci seperti biasa, dikasih air, nek cara sakniki nggih pun enten deterjen. Kalau ada bekas sisa warnanya boten nopo-nopo. Misalnya panjenengan punya pakaian daster nggih, pakaian daster napa pakaian nopo nek ten griya jenengan? Misalnya panjenengan punya pakaian dinas, punya pakaian ngelencer nggih. Tiba-tiba boten sengaja dengan bojo niku keserempet. Lalu pakaian panjenengan ada bekas luka darah, pun dicuci, pun dikucek, pun pakai sikat, okay. Mulai dari sikat odol, sikat sembarang kalir pun didamel ten mriko, kok boten ilang-ilang, niku ditolerir. Panjenengan sholat pakai mukena yang dalemannya enten darahnya tetap sah, boten nopo-nopo. Atau bahkan mungkin mukenanya niku boten sengaja kecipratan pas lewat, kecipratan najis, mpun dikucek bolak-balik, mpun diparingi pemutih, boten cekap diparingi pemutih sampai dugi ten kampung kula, ten pundi, ten Keputih Surabaya, nggih kok tetep boten ilang, maka ditolerir. Nek niku sekedar warna. Tapi nek enten mambu lho, kok tasik mambu darah, kok niki tasik mambu najis, nek mambu tasik kedah disikat malih sampai menyisakan warnanya mawon. Understand apa boten niki? Pun monggo selawatan malih. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Allahumma sholli ala Muhammad. Pun sakniki kulit binatang yang bukan dari hewan yang disembelih. Kalau panjenengan anggota rebana, anggota majelis taklim sing damel terbangan nggih, penabuh terbang niku disebut penerbang, tapi penerbang sing boten miber nggih. Kalau niku penerbang miber niku pilot nggih. Kula ingat satu cerita, ada orang Madura ditangkap polisi, Bu. Jadi orang Madura niki ndak punya kesalahan, tidak melanggar, tapi sama polisi diminggirkan. Kamu saya tilang. Lu kenapa, Pak? Kamu ndak ada yang sama, mulai motor, helm, jaket. Motornya Honda, jaketnya Yamaha, helmnya Suzuki. Saya tilang kamu. Wong Madura niki protes. Kalau begitu Bapak saya tilang juga. Lu kenapa? Lah Bapak polisi tapi pulpennya kok pilot. Nah, riyen niku kan
Zaman cilian kula kali panjenengan pulpene napa? Berarti jenengan pun sepuh niki, pun masa tahun 80-an niku. Enten sahabat niku memiliki binatang yang mati, kambing. Lalu kambingnya niku diseret kali sahabat niki. Karena diseret Nabi dawuh, halla akhadtum ihabaha, kenapa kok kulitnya niku tidak dimanfaatkan? Nabi, ini kulit bangkai, hewannya mati. Nabi dawuh, kulitnya itu bisa dimanfaatkan, nami bahasa fikihnya disama, bahasa Arabnya dibal, dipun sama. Yok nopo cara nih? Cara nih ten mriki. Misalnya ada binatang buas mati, enten macan mati, lalu kemudian kulitnya niku disayat, dilepas, darah dan juga sisa dagingnya dihilangkan, maka kulitnya niku pun saged digunakan untuk dompet, untuk nopo, suci niku. Jadi panjenengan yang punya sabuk, yang sabuknya niku terbuat dari kulit nopo, kulit ular, kerajinan niku sampun suci, boleh digunakan. Termasuk kalau panjenengan punya dompet dari kulit buaya, niku sah. Kulit buaya niku bisa disama, kecuali buaya jantan niku boten saged. Nopo? Buaya darat masalahnya. Niku boten saged disama niku. Dados andaikan panjenengan ibu-ibu memiliki kulit buaya, tapi biasa nih nopo namine tas ataupun dompet ngakunya kulit buaya, kok 150, berarti sanes nih Bu. Niki biasanya pun rodok larang ngeten niki. Jenengan pakai dibawa ketika sholat niku sah, boten najis. Pun terus pundi ketika panjenengan sholat boten sengaja mimisen, boten sengaja kemudian enten bisul yang meletus niku napa nek bisul niku? Beledos, moncrot, atau bahasa yang lain niku boten nopo-nopo, terusaken sholatnya kalau memang tidak sengaja. Nek sengaja yok nopo, misalnya ten mriki enten kukul niku nopo? Enten jerawat. Allahu Akbar. Kali jenengan nganggur digaruk barang, rodok gatel tapi kok rodok penak digaruk. Lah kok bledos keluar darah, kalau dengan perbuatannya sendiri niku dados najis. Tapi enten ulama ingkang dawuh nek sekedhik boten napa-napa. Intinya nek kula kali panjenengan ketika sholat niku jangan sampai terlalu banyak darah yang keluar karena nopo mimisen, nopo kukulen, kok kukulen, jerawatan, ataupun yang lain. Terus pun di nek kecipratan, nah niki juga niki yang sering niki. Panjenengan di rumah panjenengan ke musola ataupun ke masjid niku kan enten jarak nggih. Enten jarak, apalagi yang di perumahan. Rumah panjenengan kamar mandi alirane niku kan tenggot nggih. Kencing, bekas siraman air niku kan tenggot. Lalu kemudian hujan, banjir. Niki kan munggah niki. Niki munggah,
Maka secara fikih nek niku najis naik tapi kok kathah, maka kula kali panjenengan ditolerir. Sebab pun kadung roto. Lah panjenengan misale kajengi ten masjid, ten musala maghrib pun berangkat ngeten niki. Nggih, pun berangkat pun melampah alon-alon enten motor arek enom. Tres. Nggih boten tres ngoten munine niki cuma gambaran mawon. Kena jenengan. Waduh najis. Jenengan balik wangsul. Gantimu kena. Berangkat lagi. Salipan malih. Boten salat nek ngoten niku jenengan, boten nyampe ten masjid. Nggih. Maka kecipratan najis yang kula kali panjenengan tidak bisa menghindar niku namanya ditolerir. Boten napa-napa ten. Terus mawon salat, nggih. Ditolerir li umumil balwa cara kitab niku sebab najise niku pun roto. Nek pun ngoten kangelan kula kali panjenengan. Sama dengan ini dulu, niki gambar Ka'bah niki. Ini gambar Ka'bah tahun 54. Ten mriko tasik kata doro. Tasik banyak burung merpati. Kemarin enten laporan itu ada burung gereja masuk ke Masjid Nabawi. Berarti jadi manuk mu'allaf niku nggih. Jadi burung mu'allaf niku. Sebab dari burung gereja pindah ke burung masjid. Apa perlu syahadat? Boten perlu. Melebu masjid mawon pun mu'allaf niku pun nggih. Nah, jadi ketika kemudian seperti di Masjid Mekah niki najisnya niku pun kathah, maka kula kali panjenengan ditolerir karena tidak mampu menghindar. Nah, niki kesimpulannya niki. Kesimpulannya najis yang dimaafkan, najis yang ditolerir, najis yang kecil yang tidak terlihat oleh mata niku ditolerir. Panjenengan masuk ke kamar mandi di POM, panjenengan masuk kamar mandi di minimarket niku lak boten semerep niku. Orang sebelumnya niku disiram nopo boten. Karena kula kali panjenengan tidak melihat secara langsung, ditolerir andaikan enten kecipratan. Kula kali panjenengan kalau ada darah nanah sedikit, muntah juga sedikit, ditolerir. Nopo tanda sedikit niku boten sampai netes, boten sampai mengalir, kecipratan mawon. Binatang kecil yang tidak punya darah, niku baik niku wau lalat, kecoa, tikus melebet napa boten? Boten. Tikus niku gede nek niku Bu. Nggih. Tikus niku besar, nek niku najis niku. Darahnya juga najis. Nggih. Panjenengan semerep napa boten? Siklus ketakutan niku. Dados ngeten, tikus niku takut pada ular. Karena tikus akan dimakan oleh ular. Jadi tikus takut pada ular. Ular niku takut pada elang. Karena elang akan memakan ular. Elang niku takut kepada pemburu, kepada seorang suami yang ahli tembak. Niku elang niku takut karena ditembak. Lah suami niku takut pada perempuan, pada istri. Istri takut pada tikus. Nah, niku monyer niku. Nggih. Niku napa namine? Siklus ketakutan sing monyer niku, nggih. Sing monyer. Jadi suami niku takutnya pada siapa, Bu? Kocek kompake jenengan. Allahumma sholli ala Muhammad.
Mantun niku najis yang ditolerir, nggih. Najis yang ditolerir niku adalah binatang yang melata yang sulit dihindari. Kemudian ikan di dalam air. Demikian halnya najis burung yang terkena pada pakaian di masjid dan lain sebagainya. Demikian halnya darah yang terdapat di dalam daging. Oke, di dalam daging panjenengan kurban, dapat daging kurban dari masjid, enten sisa darah niku ditolerir. Oke, ditolerir. Intinya makaten. Niki intinya wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Allah menika tidak menjadikan kula kali panjenengan dalam agama ini untuk mendapat kesulitan boten mekaten. Nggih, dados kula kali panjenengan ketika belajar ilmu agama jangan lupa belajar rukhsahnya. Ketika panjenengan belajar najis jangan lupa belajar najis ma'fu anhunya atau najis yang ditolerir. Sebab dengan cara mekaten kula kali panjenengan dalam beribadah niki akan lebih mudah dan tidak merasa terbebani. Monggo selawatan sedaya. Ilahi salimil ummah minal afati wan nikmah wa min hammi wa min ummah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Allahumma shalli ala Muhammad. Kula kinten cekap semanten riyin terkait dengan seputar masalah najis, perkembangan zaman sakmenika, demikian halnya juga dengan najis-najis yang ditolerir. Monggo biasanya ibu-ibu niku yang paling banyak ngeramut putra, menjaga cucu, atau panjenengan sendiri enten beberapa persoalan terkait seputar najis, monggo saya persilahkan untuk tanya jawab. Wekdal kula wangsulaken dumateng bunda-bunda Az-Zahra. Ini Ustadz ada pertanyaan dari online. Assalamualaikum, mau tanya, misal saat sholat terus mukena kena darah jerawat yang waktu itu pecah atau keluar darah, bagaimana dengan sholat saya? Bagaimana kalau kemudian ketika sholat, ketika sholat jerawatnya pecah, maka kemudian ten meriki kalau ada darah yang sedikit terkena kemukenah, tetap diteruskan sholatnya, karena niku pecah dengan sendiri, bukan karena dipites, bukan karena dicubit, pecah dengan sendirinya. Boten nopo-nopo, sholatnya tetap sah, sholatnya tetap sah, dan nanti mukenanya tinggal dicuci, tapi tetap sholatnya tetap sah. Monggo berikutnya. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, tadi kan ada najis yang istilahnya masih ditolerir ya. Masih? Ditoleransi. Nah, itu kalau saya misalnya udah wudu ya Ustadz ya. Wudu terus tiba-tiba ada nyamuk yang gigit gitu. Tiba-tiba saya pukul terus ada keluar darah, itu saya perlu wudu lagi nggak Ustadz? Karena ini termasuk binatang yang kecil ya gitu. Oke, turun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tema luar Ustaz.
Mau tanya, alkohol itu termasuk alkohol yang campuran parfum itu termasuk najis apa enggak kalau buat sholat? Alkohol yang Campuran parfum. parfum. Nggih. Sebagian yai kan mengatakan itu najis kalau buat sholat. Oke, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, saya kan punya nenek usianya itu 70 tahun, Kak. 70 tahun lebih lah. Terus tanya ke saya, sholat di masjid itu tiba-tiba pas sudah selesai itu tiba-tiba basah. Itu apa masih bisa ditolerir apa masih apa sholat lagi? Basahnya Basahnya niku enggak terasa, kan sudah usianya udah Oh. lanjut, enggak terasa. berarti nuwun sewu pipis. Iya, Kencing. enggak tahu itu pipis atau apa, pokoknya terus tiba-tiba basah. Oke, oke. Terus yang kedua itu tanya apa bekas sperma itu najis apa enggak? Mungkin Maksudnya- bekas spermanya suami nopo Iya, dinten? iya bekas spermanya suami. Kan itu sudah dicuci, tapi kan ada bekasnya gitu loh. Maksudnya gitu Oke, ya. oke. Makasih Ustaz, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yai mau tanya, Yai tadi kan menjelaskan mengenai binatang yang bisa disamak, dibikin kulit atau sepatu. Bagaimana kalau dengan babi? Kan kita tidak tahu dari tas atau sepatu atau pakaian yang ada kulitnya, kita kan nggak tahu jenis kulit binatang. Jadi binatang apa saja yang najis, dan kalau kita tidak tahu dari kulit apa seumpama dari babi, gimana itu hukumnya? Nggih, matur nuwun, matur nuwun. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bertanya Pak Ustadz, saya kan punya cucu, saya mau sholat, udah wudhu, terus mangku cucu saya itu berak sama kencing, itu termasuk juga najis ya Pak Ustadz? Itu aja pertanyaan Oke. saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Matur nuwun. Ada beberapa pertanyaan. Pertama, sudah wudu, sampun berwudu, nggih. Setelah berwudu lalu kemudian digigit oleh nyamuk. Karena digigit oleh nyamuk lalu dipukul. Akhirnya kemudian nyamuknya niku keluar darah, nggih. Keluar darah. Apakah perlu wudhu lagi? Boten. Karena tidak membatalkan wudhu. Yang membatalkan wudhu niku tidur. Yang membatalkan wudhu niku pegang laki-laki bukan mahram. Lagi kemudian pegang kemaluan, kencing. Nah, jadi ketika panjenengan terkena nyamuk lalu dipukul keluar darah, tidak perlu berwudu, cukup sisa darah niki yang cukup sisa darah yang dibersihkan. Mungkin riyen monggo selawatan sedaya. Tawassalna bi bismillah Wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badr. ya Allah. Allahumma shalli ala Muhammad. Pada intinya wuduknya boten batal, bekas darahnya niku mawon yang dibersihkan. Kedua, tos pundi alkohol parfum. Kula terangaken riyen, alkohol niku jenisnya banyak. Alkohol niku terbuat dari bahan senyawa kimia sing macem-macem. Memang ada alkohol untuk memabukkan. Kalau alkohol niku untuk memabukkan, niku alkohol yang najis. Tetapi
alkohol yang dibuat untuk parfum bahannya niku berbeda. Meskipun namanya disebut nama alkohol, bahan pembuatannya niku beda. Jadi kalau kali panjenengan boten saged karena memiliki kesamaan nama tetapi fungsi berbeda lalu berdampak pada hukum yang sama, boten saged. Kalau niku alkohol yang minuman keras niku pun jelas niku haram. Sementara alkohol yang ada di napa namine ten parfum, yang ada di sing damel semprot niku lho. Nggih, dan semua yang ada niku tidak sama dengan alkohol minuman keras. Pada intinya panjenengan sebelum sholat yang pakai parfum tetap sah sholatnya. Nggih. Karena sekali lagi jenis senyawa niku kathah. Orang yang membuat ahlinya niku kathah dan niku menyatakan tidak sama antara minuman keras dengan alkohol di parfum. Berikutnya, kula kali panjenengan punya nenek, dan suatu saat boleh jadi kula kali panjenengan merasakan itu. Nggih napa boten? Kula kali panjenengan nanti yang usianya niku sampun usia tua, sampun usia udur, coro sepeda motor niku mpun uas, mpun napa namine? Mpun aus. Nggih kok uas, aus. Uas niku lah Ustaz Abdul Somad. Aus, leres. Mpun aus. Atau kelepe mpun dol. Lalu ada nenek datang, lomba niki nopo? Boten dawuh. Maka kalau basah panjenengan cari dulu tanda-tandanya. Nek enten tanda pesing berarti nopo? Kencing. Kalau ternyata tidak pesing, boleh jadi duduk di tempat air yang basah. Sebab ngeten, masing-masing niku memiliki tanda. Kula ulangi, setiap yang basah niku memiliki tanda yang berbeda-beda. Kula paringi contoh niki, nggih. Kula paringi contoh sekedap niku ada di napa namine? Ada di salah satu hadis. Nah niki. Niki laki-laki Bu, laki-laki niku punya 3 cairan. Pinten? 3 cairan. Niki pertama niku air kencing. Air kencing niku najis, harus berwudu. Kalau nenek niku wau enten bau pesingnya, niku berarti kencing najis. Nanti untuk sholat lagi ganti sarung, nggih. Makanya lebih aman pakai popok, nggih. Pakai pembalut niku langkung aman. Tapi nek pentinten damel pembalut, lak telas kathah niku. Kalau pakai popok terus kathah. Maka enten carane pakai popok yang awet, di dalamnya niku pakai sarungnya suami yang tidak dipakai. Bojo jenengan lak kata sarung ini ku. Nah, sarung sing elek-elek niku digunting, dibuat
dibuat lemek, dibuat bagian dalam. Nggih, niku lebih aman. Mantun niku enten sperma. Sperma niku nggih enten tondone, enten bentuk ciri-cirinya. Napa ciri-cirinya, Bu? Pun apal napa dereng? Kalau basah dia niku kenyal. Nggih, kayak putih telur kenyal. Kalau kering niku akan seperti lem, mengalami kering. Niku tondone, tapi kan tidak mungkin nenek kemudian basah terus, lo kok kenyal niki. Nah, niku mungkin sesuatu yang lain. Jadi pada intinya terkait dengan masalah niki, dengan masalah nenek niku basah, kalau tidak ada tanda-tanda kencing berarti boten najis. Cukup napa namanya, cukup dikeringkan mawon, nanti pun sakit untuk sholat lagi. Terus pundi dengan bekas sperma? Nggih, bekas sperma niku niki. Nggih. Niki suami punya sarung, sarungnya basah atau selimut basah. Enten hadis riwayat Imam Bukhari, Siti Aisyah niku nate di pakaian Nabi. Pakaian niku kalau orang Arab pakaian bagian bawah niku namanya izar. Kalau di Indonesia izar niku namanya sarung. Di pakaian Nabi niku enten bekas sperma, enten bekas maninya. Lalu Rasulullah sholat pakai ada yang bekas sperma niku. Oleh karenanya ulama mazhab Syafi'i menghukumi sperma niku suci, boten najis. Tapi tolong Bu, panjenengan suaminya paling tidak punya 2 sarung. Nggih. Punya sarung yang dibawa ke masjid untuk berjamaah, sama sarung yang pakai nopo? Pakai berdua. Nggih. Nek sing nganggo sarung lho nggih. Jangan sampai sarung yang ada bekas maninya dibawa ke masjid. Difoto kali koncone niku. Oh ini jamaah saya, ini teman saya, ini kok sarungnya ada bekas spermanya. Meskipun suci jangan dibawa nggih. Makanya minimal punya 2 sarung. Pun kemudian berikutnya inggih menika terkait dengan dos pundi kalau niku kulit dari hewan babi nggih. Nah niki bedanya babi, anjing dengan hewan yang lain. Kalau hewan yang lain niku bisa suci ketika disembelih, kalau anjing dan babi hewan niku pun najis. Maka kalau niku ada orang buat sepatu kerajinan, tetapi niku sepatu dari kulit babi boten saged. Nggih. Di dalam mazhab Syafi'i boten saged. Jangankan niki Bu, jangankan kulit, bulunya mawon, bulu dari babi niku enten yang sebagian untuk kuas. Niku ada di beberapa tempat yang menjual kuas dari bulunya babi. Niku di fatwa MUI boten pareng, tidak boleh dipakai. Nggih. Tapi yang tersebar boten niku di luar niku.
Nggih, di luar negeri niku ada kuas yang terbuat dari bulu babi. Yang ten mriki boten, nek ten Indonesia aman insyaallah, boten enten. Nggih, jadi intinya untuk yang babi sama anjing disamak boten saged. Yang saged niku selain dari anjing dan babi. Nopo niku ular, nopo niku buaya, nggih. Terus pundi dengan gading, semerep gading napa boten? Gadingnya gajah. Gadingnya gajah niku ulama beda pendapat, nggih. Ulama yang mengatakan itu adalah tanduk maka boleh, boten napa-napa. Tapi kalau ada ulama yang mengatakan gadingnya gajah itu adalah tulang, maka niku najis. Jadi hukum masalah berkaitan dengan gading niku ulama beda pendapat. Tapi nek suami panjenengan enten sing napa namine? Enten sing ahli hisab, nggih, ahli hisab ngeten pakai gading, nggih, ikut pendapat yang mengatakan boten najis, boten mawon. Nggih. Jadi pada intinya untuk dari babi dan anjing niku tidak diperbolehkan. Bagaimana kalau dikencingi oleh cucu? Nggih. Panjenengan sampun napa namine? Panjenengan sampun mau salat lah kok ternyata cucu dititipkan oleh ibunya, "Mak, aku titip putumu, Mak." Makanya sing aman niku panjenengan tanglet ke anak panjenengan. Sudah dikasih popok apa belum? Kalau belum diberi popok, minta dipopoki dulu. Kai popok rien, pasangkan dulu popoknya, baru panjenengan pangku, niku aman, nggih, lebih aman. Tapi kalau sudah terlanjur dikencingi oleh cucu, maka tetap najis niku. Apa ndak ditolerir? Niku bukan sesuatu yang sulit dihindari, nggih. Yang ditolerir niku nek sulit dihindari. Kalau ada kesulitan, kalau terlalu banyak niku baru ditolerir. Nah, nek anak niki kan boten, kantun diparingi popok. Biasane nenek atau kakek niku biasane nek putu niku pun ganteng pun ayu, nggih. Mantun siram, mantun bedaan niku aman, nggih, lebih aman yang sudah diberi popok. Nggih. Alhamdulillah niki napa namine sampun terjawab semua insyaallah. Pada intinya kula kali panjenengan najis niku dihindari. Tetapi ketika ada kesulitan, maka kula kali panjenengan mendapatkan keringanan, yakni najis yang ditolerir. Matur nuwun. Yai, saya ada pertanyaan, Yai. Saya pernah mendengar bahwa untuk yang memelihara kucing, katanya bulu kucing itu ketika terpisah dari tubuhnya itu menjadi najis. Nah, karena kita memelihara kucing, yang memelihara kucing kan sulit sekali mengontrolnya. Kadang kita waktu sholat, sajadahnya kadang dinaikin, dibuat tidur gitu. Pripun, Yai? Matur nuwun. Leres. Jadi ada sebagian kula kali panjenengan niku punya hewan pet. Napa, Bu? Napa pet niku? Peliharaan, nggih, di antaranya kucing. Nabi niku nate ditangleti soal kucing. Ten hadis niki Nabi menjawab, "Innaha laysat binajas, innama hiya minat tawafina alaikum." Kucing itu tidak najis. Kucing itu hewan
yang sering interaksi dengan kita. Ten griya boten pamit melebet, mambu gorengan dugi. Nggih. Tapi kucing niku paling apal ten tiang loman kali tiang medit. Nek tiang loman niku dicedhaki kali kucing niku. Nek tiang medit kucing niku wedi. Kucing wedi napa malih? Panjenengan medit napa boten? Alhamdulillah nek boten. Nggih. Jadi betul di dalam mazhab Syafi'i rontokane kucing niku masuk kategori najis, tapi nek boten saged mengontrol masuk kategori ditolerir. Termasuk niku napa sisa-sisa bulu ingkang ten sajadah atau di karpet boten. Sekali lagi karena niku sedikit dan kucing niku keluar masuk rumah, kalau kali panjenengan bisa ikut pendapat yang menyatakan najis yang ditolerir. Bahkan enten sing melok hadis niki, nek miturut hadis niki mutlak boten najis. Jadi memang khilafiyah. Pada intinya kalau kali panjenengan kalau tidak bisa menghindar maka mendapat keringanan. Matur nuwun. Ngapunten Kiai, ada titipan pertanyaan dari online 4. Monggo, apa-apa monggo. nggih? Monggo. Assalamualaikum Ustadz, mohon penjelasannya tentang seorang muslim yang memelihara anjing di rumahnya. Bagaimana? Yang nomor 2, Assalamualaikum, izin bertanya. Perempuan kan kadang sering keputihan. Jika di rumah bisa dibersihkan, kalau di luar misal tidak memungkinkan dibersihkan, kalau sholat, apa sah sholatnya? Yang nomor 3, bagaimana dengan kotoran cicak, apa termasuk najis? Dan bila misalkan kita tidak sengaja menyapu rumah yang banyak kotoran cicaknya, dan kemudian sapu itu digunakan untuk menyapu tempat lain, misalnya musola, apa hukumnya? Yang nomor 4, niat wudhu lebih baik diucapkan lisan atau dalam hati apabila wudhunya di dalam kamar mandi. Matur nuwun. Pertama soal ada muslim tapi punya hewan peliharaan anjing. Niku enten hadis la tadkhulu malaikatun baitan fihi suratun au kalbun. Niki hadis yang hampir sama dengan ini. Malaikat niku tidak akan masuk ke dalam rumah yang di dalam rumah niku ada foto dan ada anjing. Tapi sanes foto niki niku foto 3 dimensi sing enten patungnya. Berdasarkan hadis niki, nggih, kula kali panjenengan kalau ada yang memiliki anjing niku jangan diletakkan di dalam rumah, tetapi dijadikan sebagai penjaga rumah. Nggih, penjaga rumah. Sahabat niku kathah sahabat yang memiliki anjing sebagai penjaga rumah. Demikian halnya anjing untuk penjaga binatang ternak. Kalau merawat anjing untuk niku boleh. Untuk tujuan menjaga rumah, untuk keamanan niku boleh, nggih. Niku mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Maliki boten masalah. Mazhab Maliki niku lebih longgar. Lebih longgar terkait dengan masalah punya hewan peliharaan anjing. Kedua, kok empun supe pertanyaan kedua? Mohon penjelasannya tentang perempuan yang kadang sering keputihan. Jika di rumah bisa dibersihkan. Kalau di Matur luar. nuwun. Bagaimana dengan perempuan yang mengalami keputihan? Tapi sanes tiyang keputih nggih. Dados ngeten.
enten Sayyidina Ali niki beliau niku sering keluar madhi. Nabi niku sering keluar madhi. Sayyidina Ali niku sering keluar madhi. Kalau perempuan niku keputihan, maka Nabi dawuh fihil wudu, orang tersebut wajib berwudu. Artosipun keputihan niku adalah kategori najis dan juga membatalkan wudu. Leres, kalau panjenengan di rumah aman, karena bisa ke kamar mandi sewaktu-waktu. Tetapi ketika panjenengan niku berada di luar, sementara niku keluar terus, maka saged masuk kategori sulit dihindari. Sulit dihindari niku maka derek namanya mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi lebih ringan soal masalah cairan madhi, cairan najis niki. Terus leres nek panjenengan kedah ngumbah celana dalamnya, kedah ngumbah nopo roknya. Perempuan niku lebih suka musik dangdut nopo lebih suka rock, Bu? Dalam Allahumma sholli ala Muhammad. Kok semerep niku jenengan. Ya, jadi sekali lagi untung niki enten bapak-bapak niki sami guyu niki kali kula niki. Jadi sekali lagi terkait dengan masalah niku saged ikut pendapat yang meringankan berkaitan dengan masalah keputihan karena posisi di luar rumah. Matur nuwun, monggo berikutnya tasik supe kula, Bu. Bagaimana dengan kotoran cicak, apa termasuk najis? Dan bila misalkan kita sengaja menyapunya dengan menggunakan sapu, yang selanjutnya sapu itu digunakan untuk menyapu musola, apa hukumnya? Nah, leres. Jadi kalau niku sedikit, kotoran hewan niku sedikit, masih bisa dihindari, maka masuk kategori najis. Nek tasik sekedik, misalnya enten kotoran cicak, enten kotoran manuk, kalau masih 1-2 niku masih bisa diambil dibuang. Tapi nek kathah, misalnya nggih, kula niki nate ke sebuah masjid di tempat pengimaman. Begitu dibuka, niku kathah anune, napa namine? Kathah kotoran cicaknya, karena sudah lama tidak dibersihkan. Nah, terus ditingali dulu, itu kotorannya, napa namine? Kotorannya cicak niku sedikit napa kathah? Kalau sedikit, mazhab Syafi'i niku masuk kategori najis. Tapi nek kathah, maka kalau kali panjenengan masuk peniki, masuk najis binatang yang sulit atau sukar untuk dihindari dan dielakkan. Intine nek kathah boten napa-napa karena kesulitan. Nggih, monggo terakhir. Niat wudhu lebih baik diucapkan lisan atau dalam hati apabila wudhunya di dalam kamar mandi. Nah, niki malih kula kali panjenengan nate ke kamar mandi di toilet Mekah Madinah napa dereng? Nate nggih. Di Arab niku kamar mandinya niku tidak sama dengan kamar mandi di rumah kita. Kamar mandi Arab niku untuk buang kotoran mawon. Boten saged berwudu. Berwudunya di depan. Ten Indonesia niki kamar mandine beda. Nggih saged siram, nggih saged buang kotoran, nggih saged wudu. Bapak-bapak nggih saged rokokan ten jero. Saged cuci-cuci. Enten mesin cucine ten jero. Ten Indonesia kamar mandi niku all in one namine nggih. Untuk semua fungsi. Nah,
Kalau di Arab wuduknya niku boten ten kamar mandi. Jadi baca bismillah, baca niatnya niku aman. Nah, kalau panjenengan wuduknya di kamar mandi, niku niat dan baca bismillahnya jangan dikeraskan. Jangan bismillahirrahmanirrahim posisi ini ten kamar mandi. Niku jangan, tapi di dalam hati. Kecuali nek kados tempat wuduk di masjid niku yang ada di luar niku boten nopo-nopo. Keranten sampun 10:30, nggih. Berarti pengaosan sampun selesai. Mangke materi kulo kirimkan ke pengurus Bunda-bunda Az-Zahra saged panjenengan telaah. Mugi-mugi panjenengan sedaya pinaringan sehat wal afiah, panjang umur, berkah rezekinya, putra-putrinya dados ahli ilmu, ahli ibadah. Amin. Al-Fatihah.